Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sekarang kajian kita mulai tiap malam yaitu bulan Ramadan ini, insyaallah kita isi kajian Al-Qur'an. Seperti biasanya kita teruskan yaitu surat Al-A'raf ayat 4. Ayat 6 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اطوي لنا الأرض ويسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبير سننا وكيد والأمورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تترك بوجهنا إلا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita kaji arti dan keterangannya supaya mengerti yang dimaksud dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falanas alanna maka niscaya akan bertanya aku Allah, artinya ngurus alladzina kepada orang-orang ursila yang diutus ilaihim kepada mereka, yaitu Allah menanyakan ar-rusula yakni al-qaum an ijabati rusul. Jadi mengutus beberapa utusan kepada kaum
Yang mana kaum itu apakah menerima Rasul atau tidak, an ijabati rusul. Jadi kaumnya itu diurus oleh Allah. Apa Rasulku dulu, Nabiku dulu, mulai Adam sampai Nabi Muhammad, sudah menyampaikan risalah tentang aku, yang diperintahkan aku kepada Rasul yang untuk disampaikan kepada kamu. Gimana? Rasul itu menyampaikan apakah belum? Walanas alanna, dan niscaya akan menanyakan sungguh aku al-mursalin kepada para utusan antabligihim tentang masalah penyampaian mereka Rasul. Jadi kaumnya juga ditanya, Rasulnya juga ditanya. Kaumnya itu gimana? Nerima enggak kamu tentang ajakannya Rasul? Rasulnya ditanya, apakah sudah mbok sampai risalah dariku? Nah ini kedua-duanya enggak bisa ngelak karena Allah itu maha tahu. Kita ini sekarang juga begitu sama. Apakah kamu sudah ngeramut? Yang diramut juga gitu. Apakah kamu sudah pernah menerima ajakan agama, tauhid pada Allah? Lalu mubalaknya ditanya, kamu sudah sampaikan ilmu-ilmu tentang masalah tauhid itu kepada anak istrimu, keluargamu, dan sanak batihmu? Fala nakusanna, maka niscaya akan memberitahu sungguh aku alaihim atas mereka. Kuberitahu sungguh mereka itu bi'ilmin, dengan keterangan ilmu. Wa ma kunna, dan tidak ada kami Allah itu ghaibina, samar semua tentang penyampaiannya para rasul dan jawabannya kaum itu. Tidak ada yang gaib, tidak ada yang samar. Apakah rasul itu sudah menyampaikan kaumnya, apakah kaumnya nerima terhadap ajakan rasul? Itu semuanya itu tidak ada yang samar. Wa ma kunna ghaibin, tidak ada yang samar. Kamu alasan sekarang di dunia kepada siapapun masih bisa yang dialasi karena tidak tahu. Tapi kalau Allah, alasan apa? Sebenarnya Allah itu tanya itu sebagai syarat saja. Pantes-pantes sih. Nah, ison nggak ison jawab baru dihukum. Wal waznu, adapun timbangan amal, wajnul a'mali yaumaidin, di hari itu, maksudnya yaumal kiamah, iku al haqqu, benar, adil. Maksudnya apa? Apa adanya. Timbangan amal di saat hari kiamat itu benar adanya, adil. Tidak akan mungkin yang berat ya diberatkan baiknya, yang ringan ya diringankan jeleknya. Jadi istilahnya Allah tidak zalim. Paman, maka barang siapa sakulat yang berat, abot opo mawazinuhu, beberapa timbangan nyaman, kebaikan-kebaikan nyaman fil mizan, dalam timbangan, faulaika, maka mereka itu termasuk hum yaulaiki tual muflihuna, orang yang sukses, bahagia semua. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itu tergolong orang-orang yang bejo, an-najuna minasukti wal adab, orang-orang yang selamat dari murka dan siksa. Waman, dan sebaliknya khofat, yang ringan apa mawazinuhu, beberapa timbangan amalan nyaman, kebaikannya itu ringan. Faulaika, maka mereka itu orang yang ringan kebaikannya, enteng kapiane, abot keeleane, itu alladzina, termasuk orang-orang khosiru, yang merugikan mereka ampusahum, pada diri mereka sendiri dengan siksaan, yaitu bimakanu, sebab adanya mereka bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, yaitu Muhammad dan Al-Quran, yadlimuna, menganiaya mereka, yaitu mengkufuri mereka, yakfuruna, mengkufuri mereka. Nah, ini berbahaya, ini yadlimun ini. Sebaliknya barang siapa yang ringan kebaikan, timbangan-timbangan baik nyaman, malah lebih berat jelekannya,
maka mereka itu tergolong orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dengan siksaan Allah. Sebab adanya mereka mendustakan ayat-ayatku, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, Muhammad dan Al-Quran. Mereka yadlimun, kufur, aniaya mereka, mengingkari mereka, tidak mau terhadap ayat-ayatku. Kalau ibadah mengambil kitab yang lain istilahnya. Walaqad makannakum, dan niscaya sungguh telah menempatkan aku Allah kepada kalian. Malaknakum, memberikan milik aku Allah pada kalian fil ardi, di muka bumi. Kamu punya rumah, kamu punya tanah, kamu punya sepeda motor, kamu punya mobil. Wajalna, dan menjadikan aku Allah lakum untuk kalian semua pihak di muka bumi fil ardi ma'ayish, yaitu sandang pangan, apa tak kulun, wa matasrobun, wa talbasun. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai dari pakaian. Itu memang saya sengaja menjadikan untukmu di muka bumi ini ada pengupo jiwa. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Nah itu walaupun tidak langsung, kan sumbernya dari perekonomian. Kamu dapat penghasilan, dari hasilnya itu kamu belikan makanan dan minuman dan pakaian. Wamatasrobun, kendaraan, tambah lagi. Tapi di sini qalilam ma taskurun, qalilam ma, sedikit sekali, taskuruna, bersyukur kalian semua. Matas kurun, tidak mau bersyukur kalian biqalilin, baik dengan yang sedikit, nikmat sedikit, wala bikasirin, dan juga tidak mau bersyukur dengan nikmat yang banyak. Artinya syukur kalian itu bima sunniya ilaikum qalilun. Bersyukurnya kalian terhadap apa yang diperbuat terhadap kalian itu sangat sedikit. Padahal loh, rumah ya punya, anak ya punya, cucu punya, menantu punya, kendaraan punya, sandang pangan punya. Lah kongkon ibadah salat subuh kasetan. Nah, ngono itu jenenge ora syukur. Ora syukur itu. Syukur alhamdulillah gampang, enggak usah diucapkan enggak usah ditulis. Langsung secara otomatis alhamdulillah. Tapi prakteknya alhamdulillah itu gimana? Ibadahnya tertib. Ya, sholat seperti ini apalagi menghadapi bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan. Lah habis ini jongkung. Enggak ada orang mati karena anak tepi ibadah itu. Sholat sampai abuh, sholat sampai umpama panjang surat-suratannya lalu kakinya bengkak. Enggak ada yang begitu. Palingnya capek gitu aja. Makanya dari itu mari kita dalam menghadapi, mengisi bulan Ramadan begini ini, mumpung kita diberikan umur, diberikan kesehatan oleh Allah, kita benar-benar gunakan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ayat 6 sampai ayat 10 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulan 1. Takriru aqidatil ba'si wa su'ali wal isabi wa waznil a'mali yaumal qiyamah. Ketetapan tentang keyakinan yaitu bangkit setelah dikubur dan pertanyaan-pertanyaan amal serta rekenan-rekenan amal, hisaban dan timbangan amal di hari kiamat. Itu kita harus yakin. Sebagai orang yang memiliki akidah Ahlussunnah Jamaah, itu pasti ada dan yakin bahwa kita itu bangkit nanti dari kubur. Ditanya soal hidup kita di dunia, dihisab, dihitung apa yang telah kita amalkan, ditimbang bukti baik atau jeleknya di hari kiamat nanti. Yang kedua, su'ubatul mauqif itu tus'alul umam wa rusul alaihimussalam kadzalik. Sulitnya berhenti di hadapan Allah sekiranya ditanyakan umat-umat dulu dan rasul-rasul, semua rasul semuanya juga akan ditanyakan
dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Gue masih hidup di sini ini, di rumah ini harus bertanggung jawab. Yang ketiga, al-falahu wal husranu mabniyani alal kasbi fid dunya. Faman kasaba khairan naja, waman kasaba syarron halaka. Artinya kebahagiaan dan kecelakaan itu akan dibangun atas pekerjaan waktu di dunia. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka selamatlah ia. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka binasalah ia. Makanya ya, mumpung bulan Ramadan, kita isi dengan terutama yang wajib ya. Sholat 5 waktu itu berjamaah, terutama ini. Karena apa? Kalau sholat-sholat itu, ini selain wajib, sunnah-sunnah, kok dilakukan dalam bulan Ramadan, maka akan diberi pahala sama seperti wajib. Berarti besar pahala wajib itu. Sunnah itu diberi pahala seperti pahalanya sholat wajib. Ibadah wajib itu ibadah sunnah yang dilakukan dalam bulan Ramadan dianggap ibadah wajib. Apakah sholat, zakat, puasa, haji. Yang keempat terakhir, ujubu syukrin ni'ami bil iman wa ta'ati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya syukur, mensyukuri semua nikmat dengan beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya Allah. Jadi ya kita harus bersyukur, mensyukuri nikmat itu, tapi dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ibadah wajibnya ditertibkan mulai malam ini. Jadi selama 1 bulan ini kita ngebut amal. Setelah sholat isya kita taraweh, kegiatan kita. Setelah taraweh kita ngaji seperti ini. Kalau pagi silakan, bisa ikut bisa tidak. Tapi saya harapkan ikut, yaitu ngaji Al-Hadis. Itu selama dalam bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita semua, diberikan kesehatan, kewarasan, sehingga umur panjang bisa kita lakukan semua dengan cara ridho dan ikhlas. Karena Allah tauhid, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Sebelum ada mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Anjuran ini kalau bisa hatamkan Al-Quran keluarga ataupun sak rombongan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.